Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan pada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angga. Apa saja jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan olahraga apa yang sebaiknya dilakukan selama hamil? Dan pada saat tidur, bagaimana posisi tidur yang tepat selama hamil? Di sini ada pun makanan yang sebaiknya atau baik dikonsumsi oleh ibu hamil, yaitu ada pertama produk olahan susu, seperti ada keju atau yogurt. Yang kedua yaitu ada kacang-kacangan. Yang ketiga ada ubi jalar. Yang keempat ada salmon. Yang kelima ada telur. Yang keenam ada sayuran hijau. Yang ketujuh daging tanpa lemak. Dan yang kedelapan berbagai macam buah beri. Yang kesembilan alpukat, dan tidak lupa untuk selalu minum air agar terhindar dari dehidrasi. Selanjutnya, olahraga yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil, yang mana olahraga ini sudah pasti aman. Yang pertama yaitu ada jalan kaki, yang kedua ada berenang, yang ketiga ada senam, yang keempat ada yoga, dan yang terakhir yaitu ada sepeda statis. Untuk posisi tidur yang tepat pada ibu hamil yang saya tahu yaitu ada yang lebih baik itu posisi tidur yang miring ke kiri atau ke kanan dengan lutut ditekuk dan terdapat bantal di antara sela-sela kedua kaki tersebut. Setelah itu di bagian perut juga diganjal menggunakan bantal, dan di belakang punggung juga diberikan bantal agar ibu hamil tersebut nyaman. Seperti itu jawaban yang dapat saya berikan kepada Angga. Apakah bisa diterima? Bisa, Adel. Terima kasih ya, Adel. Ya, sama-sama Angga. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Izin menambahkan, Adel. Iya, Putri. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menambahkan jawaban dari Adel. Jawaban saya tidak jauh berbeda dengan Adel, yaitu makanan yang harus dianjurkan untuk ibu hamil yaitu tentunya makanan yang bergizi, sayur dan buah-buahan itu sudah tentu disarankan, dan juga disarankan untuk makan makanan yang tinggi protein dan juga kalsium. Kalau makanan yang tinggi protein itu mungkin bisa didapat dari dada ayam, tempe, tahu, itu tinggi akan protein dan juga kalsium. Contoh makanan yang tinggi kalsium yaitu susu dan juga yogurt. Dan juga ibu hamil tidak disarankan untuk makan makanan steak atau daging yang setengah matang, karena itu ditakutkan masih ada bakteri di dalam steak tersebut. Dan juga ibu hamil dilarang untuk mengkonsumsi minum-minuman yang beralkohol. Yang kedua yaitu olahraga yang aman bagi ibu hamil, sudah pasti jalan kaki, dan sepengalaman ibu saya yaitu disarankan untuk naik turun tangga itu untuk mempermudahkan nanti proses persalinan pada ibu hamil. Terus yang terakhir yaitu pertanyaannya sama kayak Adele, yaitu posisi tidur ibu hamil disarankan untuk miring ke kanan atau ke kiri, dan tidak disarankan untuk terlentang gitu. Nanti itu akan membahayakan sang janin dan juga ibunya, karena tulang belakangnya itu akan pegal-pegal ya, semacam itu. Makanya disarankan untuk balik kanan atau enggak hadap kanan atau enggak hadap kiri. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Putri jawabannya.
Selanjutnya pertanyaan dari Desa. Izin menjawab. Dari pertanyaan yang diberikan Desa yang saya tangkap, dari pertanyaan tersebut saya dapat menjawab. Tadi ditanya bagaimana cara ibu menghadapi keadaan ketika itu agar tidak mempengaruhi kepribadian anak. Yang saya dapat, yang pertama, dibutuhkan peran ayah untuk membentuk karakter anak. Ibu hamil cenderung kesulitan mengatasi suasana hati yang sering berubah. Ini sudah bawaan hormon dan harus dibantu oleh pasangan agar sang ibu hamil bisa memiliki suasana hati yang baik. Menurut Sujatmiko mengatakan jika ibu hamil sering mengomel, maka bayi akan sensitif pada rasa negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan peran ayah untuk menyenangkan suasana hati ibu hamil. Yang kedua, ada berada di sekitar orang menyenangkan untuk menumbuhkan suasana hati yang baik. Menurut Dr. Marian Thompson, pendiri dari LALICI, Leeds International, saat hamil lebih baik menjauh dari orang dengan kepribadian yang tidak baik. Hindari orang yang suka membuat kesal dan membuat takut. Yang ketiga, ada perbanyak mengobrol dengan janin bisa meningkatkan suasana hati. Jika semua tidak bisa menolong dan si ibu tak memiliki suasana hati yang buruk, bisa juga mengobrol dengan janin yang dikandung. Mengajak ngobrol janin sambil mengelus perut bisa membantu meningkatkan bonding antar ibu dan anak. Selain itu bisa meningkatkan rasa sayang pada sang janin. Itu saja jawaban dari saya. Jika ada masukan dari rekan kelompok atau teman-teman, Izin masuk. Silakan Putri. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Devindra. Kalau menurut saya itu pasca melahirkan emosi, bad mood atau gimana-gimana tuh, menurut saya itu kayak baby blues gitu ya. Itu setiap ibu yang habis melahirkan itu wajar sih memiliki gangguan kayak baby blues tuh itu wajar. Terus menurut saya yang berperan penting di sini yaitu keluarga dan juga sang ayah. Kan pasti kalau baby blues tuh ibunya tuh sedikit stres karena pasca melahirkan itu. Jadi ibunya tuh dikasih waktu untuk sendiri. Jadi anaknya tuh yang ngurusin, ada yang bantu ngurusin itu seperti keluarga dan juga ayahnya. Terus apabila ibunya nggak mau kayak misalkan masih capek gitu, dikasih itu waktu untuk sendiri dulu, soalnya kalau baby blues tuh harus dibantu yang terutama dari keluarga dan juga dari sang ayah. Menurut saya segitu aja. Ya, terima kasih Putri atas tambahan pertanyaan, tambahan jawabannya maksudnya. Yang lain, apakah ada yang masih ingin menambahkan? Izin masuk ada. Ya, Devi, silakan. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaannya Desa. Pada seorang ibu yang setelah melahirkan, pastinya dia mengalami emosi yang tidak stabil. Ada rasa bahagia, cemas, kecewa, sampai kadang ada seorang ibu yang galau gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya setelah saya lihat dari berbagai website di internet, walaupun seorang ibu mengalami emosi tersebut, lebih baik jangan terlalu lama jangan terlalu lama untuk mengambil emosi tersebut, karena bagaimanapun seorang anak tuh pasti membutuhkan seorang ibu, dan kehadiran orang tua tuh membuat semua perbedaan dalam kehidupan anak, termasuk juga kepribadian anak tersebut. Nah, di sini mungkin beberapa tips yang bisa saya berikan jika seorang ibu itu mengalami emosi yang tidak stabil pada saat mengasuh anak setelah dia melahirkan.
Yang pertama itu lebih baik ibu itu seharusnya ingat bahwa dia tidak mengasuh secara sendiri. Seperti yang tadi dikatakan Putri, yaitu baby blues. Sepanjang saya tahu bahwa baby blues itu di mana seorang ibu yang takut jika anaknya diasuhi oleh orang lain. Termasuk itu suaminya sendiri terkadang. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat dia kayak merasa emosi, pokoknya emosi itu nggak stabil. Padahal itu karena dia tuh memicu dari dirinya sendiri emosinya itu gitu. Jadi ya kayak ibu tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan. Ingat ada yang lain, kayak ada keluarganya yang bisa mengasuh anak itu. Jadi ibu tuh bisa beristirahat lagi. Terus yang kedua itu mungkin ibunya tuh bisa kayak me time gitu sendirinya dia, kayak biar moodnya dia tuh balik lagi kayak semula, nggak terus-terusan stres ngurus anak. Terus yang ketiga juga ingat kalau anak itu anugerah dari Tuhan. Jadi mau bagaimanapun yang terjadi, dia tetap anaknya dari ibu itu. Jadi ibu tuh harus merawat anak itu dengan sepenuh hati dan emosi yang dan ibu itu juga harus belajar dengan emosi yang stabil. Mungkin sekian dapat saya jawab. Saya kembalikan ke Adel. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi atas jawabannya. Untuk Desa, apakah bisa diterima? Bisa diterima, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab. Dan jawaban dari kalian cukup membuat saya menambah wawasan saya. Terima kasih. Terima kasih Desa. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau jawaban pertanyaan yang kelompok kami berikan kurang memuaskan. Saya tutup dengan para mesanti Om Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih Adel. Terima kasih semuanya. Thank you, thank you. Terima kasih semuanya. Tak tutup. Oke.